Meditations adalah buku filsafat yang paling terkenal, terutama buku filsafat Stoicisme. Buku ini ditulis dan bukan ditujukan untuk orang banyak, tetapi buku ini sebenarnya adalah buku jurnal seorang kaisar Romawi. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang buku yang berjudul Meditations gitu ya. Ketika kamu ingin belajar tentang stoicisme dan baru belajar stoicisme, buku ini adalah buku yang tidak disarankan untuk dibaca pertama kali gitu ya. Dan saya pun sebenarnya membaca buku ini baru mungkin setelah 6 bulan saya belajar atau 6 bulan sampai 1 tahun saya belajar, baru saya membaca buku ini gitu ya. Kenapa buku ini sangat spesial? Buku ini sangat spesial karena buku ini ditulis oleh Marcus Aurelius. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar Romawi yang menjabat 2000 tahun yang lalu. Dia itu adalah kaisar terbaik, terakhir, dan kelima di kekuasaan Romawi kuno gitu ya. Dan buku ini ditulis tetapi ditulisnya itu bukan dimaksudkan untuk dibaca oleh orang-orang banyak gitu ya. Tetapi buku ini adalah buku yang ditulis oleh Marcus Aurelius sebagai jurnal pribadinya gitu ya. Jadi dia menulis tanpa ada rasa beban bahwa buku ini akan dibaca oleh banyak orang, tidak. Tetapi buku ini ditulis karena dia ingin mengingatkan dirinya bahwa hidup ini adalah hidup yang sementara gitu ya, rata-rata gitu ya, sebagian besar bahwa hidup ini adalah hidup yang sementara dan melakukan hal yang baik adalah hal yang tepat untuk dilakukan gitu ya. Salah satunya ada tulisan di dalam buku Meditation ini yang baru saya baca kemarin dan saya sangat ingat gitu. Dia menuliskan untuk dirinya, Marcus Aurelius menuliskan untuk dirinya gitu. Jadi wait, katanya, tunggu katanya. Kamu itu takut mati, alasannya apa? Apakah kamu takut mati dengan alasan karena kamu tidak bisa melakukan hal ini? Gitu ya. Jadi dia menuliskan bahwa kenapa kamu takut mati? Apakah jawabannya karena kamu tidak bisa melakukan hal ini lagi setelah kamu mati gitu ya. Hal ini lagi itu maksudnya adalah hal-hal yang pleasurable gitu, yang menghasilkan kenikmatan gitu ya, seperti makan makanan yang nikmat, melakukan hal-hal yang menyenangkan, lalu masih banyak lagi hal-hal yang memang di dunia ini yang kita cap sebagai pleasurable atau membawa kenikmatan gitu ya. Kamu tahulah mungkin seperti seks gitu ya, nonton konser, lalu berpacaran, lalu ngobrol sampai tengah malam atau sampai pagi. Itu kan menurut kita itu adalah sebuah hal yang baik dan sebuah hal yang membawa kenikmatan gitu ya. Tetapi tentu saja di dalam stoicisme itu hal-hal yang membawa kenikmatan itu tidak seharusnya kita lakukan gitu ya. Dan
Marcus Aurelius sebagai seorang kaisar itu mengerti bahwa dia adalah seorang stoik gitu. Tidak seharusnya seorang stoik takut karena dia tidak bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan lagi setelah mati gitu ya. Jadi ya apa yang harus dia lakukan ya sebisa mungkin tidak menaruh kebahagiaan, tidak menaruh kenikmatan kepada hal-hal yang kita pikir manusia gitu membawa kenikmatan gitu ya. Jadi buku ini sangat 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 hebat sekali gitu ya, seorang kaisar, dan itu mungkin menjadi alasan kenapa Marcus Aurelius menjadi salah satu kaisar yang atau kaisar terbaik pada eranya. Mungkin sampai zaman sekarang pun kita masih mengakui bahwa Marcus Aurelius itu adalah salah satu pemimpin terbaik di dalam sejarah dunia gitu ya. Dia itu memiliki istri hanya satu. Istri hanya satu, lalu Faustina namanya. Lalu dia itu juga seorang stoik yang dijanjikan kekuasaan pada saat dia muda, tetapi dia harus bersabar untuk mendapatkan kekuasaan tersebut karena harus menunggu Antoninus Pius itu turun dari jabatannya gitu ya. Dan dalam sejarahnya Marcus Aurelius itu menjabat pada saat Romawi atau kerajaan Romawi itu, kekaisaran Romawi itu dilanda oleh pandemi gitu ya. Pandemi namanya Antonian Plague gitu ya. Jadi Antonuin Plague itu pandemi yang di apa istilahnya ya, diturunkan atau terjadi pada saat Antonius Pius menjabat gitu ya. Jadi ya sangat menantang dan yet gitu ya, dia masih menjadi kaisar yang baik. Lalu yang harus kita ketahui adalah kekuatannya untuk mengendalikan emosi berdukanya gitu ya. Dalam sejarah mengatakan bahwa Marcus Aurelius itu kehilangan keenam anaknya karena kematian gitu ya. Banyak sekali alasannya dari mulai anak satu ke anak yang lainnya, tetapi tentu saja bagi seorang ayah dan bagi seorang raja ini adalah hal yang tidak mudah gitu ya, hal yang tidak mudah. Dan orang tua mana sih yang gak sedih ketika kita memiliki anak lalu kita ditinggalkan anak kita terlebih dahulu gitu ya. Semua orang pasti sedih lah. Apalagi ini 6 orang anak gitu ya. Dimana mungkin kalau kita atau kalau saya gitu menjadi seorang raja lalu kehilangan ke-6 anak saya, maka saya akan merasa sombong bahwa kenapa tidak ada orang yang bisa menjaga kesehatan anak saya gitu ya. Tetapi ya sekali lagi bahwa Marcus Aurelius adalah seorang stoik, dan selayaknya seorang stoik itu harus berusaha mengendalikan dirinya, terutama mengendalikan emosi dan pendapatnya gitu, bahwa kita itu semuanya akan mati, memento mori gitu ya, memento mori. We all are gonna die gitu ya. Dan dalam buku meditationnya juga Marcus Aurelius menuliskan bahwa kita itu akan mati gitu ya. Tidak ada yang abadi gitu. Kita itu adalah seorang mortal gitu ya. We're all mortal gitu. Jadi maka dari itu menurut saya banyak sekali tulisan-tulisan yang dark mungkin ya kata anak zaman sekarang itu dalam buku meditation. Tetapi ya kita harus ingat bahwa semua yang dituliskan Marcus Aurelius adalah fakta kehidupan yang harus kita hadapi. Dan semuanya itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu adalah sikap reaksi kita terhadap hal-hal yang terjadi di dalam
hidup kita. Kayak gitu ya. Jadi buku meditation ini memang buku yang baik, tetapi bagi saya tidak menganjurkan untuk kamu yang baru belajar stoicisme itu membaca buku ini terlebih dahulu, atau membaca buku ini sebagai buku panduan utama dan pertama gitu ya dalam memahami stoicisme gitu ya. Jadi saya tidak anjurkan karena banyak sekali buku-buku pengantar yang basic yang harus kita mengerti tentang stoicisme gitu ya. Jadi kayak filosofi teras, terus how to be a stoic, how to have a good life gitu ya. Jadi banyaklah buku-buku pengantar yang ringan dan yang mudah dipahami. Jadi yang mau baca silahkan, tetapi ini akan bagi saya sih tidak disarankan ya. Itu aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia_ala_stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.